Jadilah yang terbaik dimanapun kau berada. Jangan mau kalah dan menyerah. Jadilah positif setiap hari. Jika ada masalah, jangan bersedih. Sedih itu hanya bagi mereka yang lemah. Anda harus sukses dan berhasil. Kalau Anda mau, Anda pasti bisa. Enyahkan semua ragu, putus asa, dan stres yang tak perlu. Enyahkan semua emosi negatif. Jadilah positif dan optimis setiap detik dalam hidupmu. Maka Anda akan menggenggam dunia. Sukses berhasil. Jika orang lain bisa, jika saya bisa, Anda pasti bisa. Positif, positif, positif. Salam sukses. Sukses, sukses, sukses. Well, sejak kapan kamu harus selalu bahagia? Sejak kapan kamu tidak boleh stres? Sejak kapan kamu merasa membutuhkan kalimat motivasi sepanjang waktu? Sejak kapan kamu dituntut untuk selalu berpikir positif? Sejak kapan kamu tak lagi menjadi manusia? Kita hidup di dalam dunia yang sangat beracun, bukan oleh virus, bukan oleh asap akibat industrialisasi atau laju kendaraan bermotor, bukan oleh jamur tai sapi, melainkan oleh ajakan untuk menjadi positif sepanjang waktu. Toxic positivity adalah kondisi ketika seseorang menuntut dirinya sendiri atau orang lain untuk selalu berpikir dan bersikap positif dengan menolak emosi negatif. Dengan berpikir positif, mereka menganggap semua masalah dapat dilewati dengan baik. Dan mereka percaya jika dengan selalu positif adalah cara yang tepat untuk mengatasi semua masalah. Fenomena ini tumbuh subur di antara guru-guru gadungan, motivator basi, buku-buku candu, orang-orang kurang terkenal, yang sayangnya semua itu terlalu sering mengisi keseharian kita melalui timeline media sosial. Lalu sejak kapan semua ini dimulai? Mungkin sejak kamu menganggap pamer kekayaan sebagai motivasi. Sejak orang-orang dengan Lamborghini, jet pribadi, mantra-mantra, doktrin-doktrin, cerita tragis masa lalu yang bertebaran di seminar-seminar, webinar-webinar, buku-buku, timeline sosial media, YouTube yang berisi ajakan untuk selalu menjadi positif. Mungkin semua itu dimulai sejak kamu menelan utuh-utuh ajakan untuk semangat. Kamu pasti bisa. Jangan bersedih. Lupakan masalahmu. Bahagialah selalu. Berpikirlah positif, jadilah selalu positif, be positive. Hey, are you kidding me? Masalahnya, hidup tak selalu positif. Kita semua berjibaku dengan rasa sakit, sedih, marah, kecewa, dan beragam emosi negatif lainnya serta pengalaman-pengalaman buruk. Sesuatu yang sungguh tidak enak, tetapi sangat penting dan butuh untuk kita rasakan, alami, dan hadapi dengan jujur dan terbuka. Mari kita simak pembahasan mengenai topik kita kali ini dengan Mas Reza Gunawan. Oke, Mas, bisa tolong jelaskan apa itu toxic positivity, terutama hubungannya dengan kesehatan mental kita? Oke, sebenarnya istilah ini yang munculin bukan saya. Saya cuma dengar-dengar saja di sosial media. Kadang-kadang toxic positivity itu digaungkan sebagai sebuah istilah ya, tapi jadi saya nggak tahu apakah definisi saya ini sesuai dengan orang yang pertama kali benar-benar melontarkan istilahnya gitu ya. Tapi sudah lama sekali saya memang menyikapi bahwa positive thinking itu seringkali tidak perlu dan justru tidak sehat. Oke. Dan saya pernah menulis satu artikel tentang bagaimana kalau stres justru kita nggak boleh berusaha untuk berpikir positif. Nah, ketika saya lihat
penjelasan orang-orang mengenai toxic positivity itu kok agak mirip sebagaimana dengan penjelasan saya mengapa kita sebaiknya menghindari untuk being positive all the time gitu. All the time. Ya, all the Oke. time. Ya, pertama ya berpikir positif setiap saat itu tidak realistis dan tidak ada yang mampu sebenarnya. Bagian daripada hidup, kalau kita ibaratkan seperti cuaca ya kadang-kadang dia terang, kadang-kadang mendung, kadang-kadang hujan, kadang-kadang badai. Demikian pula cuaca di dalam batin kita, kadang-kadang dia senang, kadang-kadang dia tenang, kadang-kadang dia mellow, kadang-kadang dia sedih, kadang-kadang dia marah gitu. Jadi tidaklah sama seperti tidaklah natural untuk kita berusaha mengatur cuaca, kita juga tidak bisa memaksakan cuaca di dalam pikiran kita itu selalu cerah dan terang gitu. Oke. Pertama itu, bahwa dia Hmm. nggak realistis dan nobody can do it gitu. Nggak ada orang yang bisa positif all the time sepanjang hidupnya. Saya sudah jadi terapis 18 tahun, saya belum ketemu satupun orang yang jadi klien saya yang bisa positif all the time gitu. Kalau Oke. orang yang pura-pura positif banyak, tapi Oke. kan kita bisa menduga bahwa positif yang dibuat-buat itu tidak sesehat dan sebermanfaat positive thinking dalam arti yang sebetulnya gitu. Mm-mm. Ketika orang memaksakan diri untuk jadi positif, dia bisa artinya jadi menampik pikiran dan perasaan negatif yang harusnya dia hadapi dan mengerti dan selesaikan. Tapi karena dia pikir saya nggak boleh saya nggak boleh negatif, akhirnya negatifnya bukan hilang malah diredam ke dalam bawah sadar, dan ketika pikiran dan perasaan negatifnya diredam ke bawah sadar justru jadi lebih berbahaya daripada kalau disadari gitu. Jadi pertama, kalau negatifnya kita tolak dengan positif, dia tidak menyelesaikan negatifnya, malah dia meredam ke bawah sadar. Kita pakai analogi yang sederhana. Katakanlah segelas air putih adalah batin kita. Oke. Rasanya tawar, artinya batin kita sedang netral. Mm-mm. Katakanlah kalau rasa manis itu adalah pikiran dan perasaan positif, Mm-mm. sementara rasa asin adalah pikiran dan perasaan yang negatif, gitu ya. Ya. Kalau orang sedang merasa netral, kalau dia berpikir positif, ibaratnya kita seperti menambahkan gula ke dalam secangkir air tersebut. Mm-mm. Airnya dari tawar jadi manis, nggak jadi Ya. masalah, tidak jadi toksik juga di situ. Oke. Tapi kalau orang sedang merasa negatif, artinya kan dalam cangkirnya lagi ada air yang asin, Ya. karena di dalamnya pasti ada garamnya gitu kan. Betul. Kalau dia berusaha rubah air asin itu jadi manis, maka menambahkan gula ke dalamnya tidak akan menghilangkan asinnya. Yang Mm-mm. terjadi adalah air yang berisi garam dan gula, dengan kata lain obat diare. Ya. Ya kan? Karena Ah. garamnya tidak akan hilang hanya karena kita tambahin gula. Oke. Cara yang realistis adalah garamnya kita filter keluar, sehingga air tersebut kembali menjadi netral. Mm-mm. Artinya kita nggak bisa mengusir pikiran dan perasaan negatif dengan cara berpikir positif. Tapi Mm-mm. negatifnya harus kita angkat, dan kita olah, dan kita pahami, dan kita cerna, sehingga garamnya lepas dari batin kita. Baru ketika pikiran kita menjadi netral, kalau mau berpikir positif ya boleh-boleh saja. Oke. Jadi analoginya gitu, kita nggak bisa lawan pikiran negatif dengan pikiran positif. Yang kedua, menghindari diri dari berpikir negatif juga mencegah kita untuk menjadi waspada dan hati-hati. Contoh misalnya seatbelt di mobil, itu diciptakan untuk menciptakan keamanan, tapi keamanan tersebut hanya tercipta karena kita berpikir negatif. Kalau nggak pakai seatbelt, ada tabrakan, kecelakaan, kita bisa cedera bahkan mati. Tapi kalau kita menghadapinya dengan positif, nggak, pasti aman, nggak bakal tabrakan, nggak bakal kecelakaan, justru kita bisa jadi celaka. Oke. Jadi kalau dikaitkan ke pertanyaan awal tentang toxic positivity tadi, saya kira adalah menyalahgunakan berpikir positif yang menyebabkan kita jadi nggak realistis, yang menyebabkan kita jadi memendam negativitas yang justru beracun di dalam bawah sadar kita, yang menyebabkan kita menjadi tidak waspada dan hati-hati, dan membuat kita jadi ekstra tegang. Karena kalau kita berpikir saya nggak boleh berpikir negatif, pada saat pikiran negatif datang kan kita jadi tegang, karena kita ngerasa kita nggak boleh begitu. Apalagi kalau percaya sama law of attraction yang bilang bahwa kalau berpikir negatif kita akan mengundang kesialan dalam hal-hal hidup negatif kita.
Malah Iya. makin tegang kan, karena kan kita Heeh. nggak bisa kontrol pikiran dan emosi kita. Jadi Oke. saya juga selain menganjurkan jangan berpikir positif, saya juga menganjurkan sudahilah upaya untuk kontrol pikiran. Karena pikiran pada dasarnya nggak bisa dikontrol. Yang kita bisa kontrol adalah perilaku kita, Iya. ya kan? Nah, jadi apa yang harus Iya. kita lakukan dengan negativitasnya gitu? Pertama, berbekal pengertian bahwa memaksakan positivitas itu tidak sehat atau toksik dalam bahasamu, Mm-mm. maka menghadapi negativitas perlu pengertian dan perlu skill, teori dan praktek gitu. Iya. Pengertian pertama yang bisa dipakai dalam menghadapi negativitas adalah pertama, sama seperti cuaca di langit, demikian pula cuaca di dalam diri. Negatif kita nggak ada yang awet. Mm-mm. Sama seperti mendung nggak pernah selamanya, hujan badai juga nggak pernah selamanya. Mm-mm. Dan dia bisa berubah sewaktu-waktu. Hari kelihatannya bakal terik, tiba-tiba dia mendung. Tiba-tiba kayak mau hujan, tiba-tiba cerah lagi. Jadi kalau kita ngerti cuaca seperti itu, ketika di dalam diri cuaca batin, kita juga bisa ngerti bahwa pertama dia bisa berubah seketika, tapi Mm-mm. apapun perubahannya, mau itu senang ke sedih atau tenang ke panik, dia tidak akan permanen. Sehingga in a way kita tidak perlu melakukan apa-apa selain daripada mengerti bahwa dia bisa berubah seketika dan tidak akan permanen. Yang kedua, kita sadari, oh saat ini cuacanya lagi mendung atau cuacanya lagi hujan. Oke. Sama seperti cuaca, kita pakai payung supaya kita nggak basah. Ya. Ya, demikian pula di dalam diri kita bisa pakai payung. Pakai payungnya salah satunya payung pengertian bahwa dia tidak akan permanen. Kedua, dia tidak selalu benar. Bahagia kita nggak pernah awet dan belum tentu benar. Sedih kita nggak pernah awet dan belum tentu benar. Kita cuma perlu nyadarin, oh sekarang cuacanya lagi sedih. Oh Mm-mm. sekarang saya sedang merasa marah. Oh sekarang saya sedang merasa sakit hati. Nah, Mm-mm. setelah itu payungnya bisa kita bawa lebih jauh lagi dengan serangkaian keterampilan yang saya sebut dengan keterampilan self-healing. Di Oke. dalam self-healing, ini adalah kurikulum yang saya sering sharing ke publik, adalah kombinasi dari beberapa belas teknik yang menggunakan 4 pilar, nafas, sentuhan atau pijat, Mm-mm. gerakan, dan juga silence atau hening. Nah, kombinasi dari 4 ini bisa membantu kita mencerna emosi dan pikiran yang negatif, sama seperti kita bisa menyaring air garam supaya garamnya keluar. Istilahnya kalau nggak salah distilasi ya. Jadi Iya. uap airnya ditarik ke atas, garamnya ketinggalan kan di cangkir. Nah, Betul. airnya kembali netral. Nah, kita punya beberapa teknik-teknik self-healing yang sebagian saya ajarkan gratis di Instagram TV saya, sebagian lagi karena terkait hak cipta saya ajarkan dalam workshop berbayar, sehingga orang bisa punya kemampuan untuk distilasi emosinya sendiri. Oke. Tapi caranya definitely bukan dengan menampiknya dengan positivitas gitu. Oke, Mas. Di medsos, di buku-buku, kita sering didorong untuk menjadi selalu positif. Mhm. Dan kita tahu itu tidak sehat. Ya, Sekarang bagaimana sih cara kita mengenali ciri-ciri jika kita sudah berada dalam kondisi toxic positivity itu? nah kalau tadi kita bicara toxic positivity sebagai suatu cara bersikap, yang Mm-mm. sekarang Anda tanyakan lebih kepada cara mendiagnosa kan. Bagaimana Betul, kita memeriksa diri apakah kita betul. sudah dalam kondisi tersebut ya. Ya. Kalau menurut saya kita mungkin sesekali bisa terjerumus ke dalam toxic positivity kalau kita sudah mulai melawan negativitas yang secara natural memang hadir dengan Mm-mm. cara berusaha positif. Kita mulai nggak mau mengakui kesedihan kita, rasa sakit hati kita, ketakutan kita, kemarahan kita nggak mau akui, kita nggak mau sadari, kita nggak mau rasakan, terus kita berusaha ilangin dengan cara Mm-mm. menghibur diri atau berpikir positif. Nah itu sudah nggak sehat. Itu sudah nggak sehat ya? Ya cari pelarian, kita lampiaskan, itu semuanya nggak sehat. Dan kita pendam juga nggak sehat. Gitu. Karena semua yang masuk ke bawah sadar akibat pendam, lampiaskan, acuhkan, pelarian, itu akan masuk ke dalam bawah sadar sebagai yang namanya sampah batin. Mm-mm. Sampah batin ini lama-lama bertumpuk, dia akan merusak 4 hal. Pertama, kesehatan kita. Kedua, dia Mm-mm. akan merusak relasi kita dengan orang lain. Mm-mm.
Ketiga, dia akan merusak produktivitas dan karir kita. Yang terakhir, dia akan merusak nasib kita. Jadi makin sering dipendam, makin sering diacuhkan, makin sering kita hibur dengan toxic positivity, justru semakin beracun, makanya istilahnya toxic gitu. So, bagaimana pendapatmu? Ceritakan pengalaman yang mungkin kamu miliki dengan toxic positivity dan bagaimana itu berakibat buruk bagimu. Dan beritahu saya, sejak kapan video anjuran tentang boleh menjadi negatif justru dapat menjadi hal yang positif bagimu. Saya, Rianto Astono.